Dan sama-sama kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana Komi kalau kita mau ikut ibadah? Walaupun kita di rumah nih. Ya, harus mandi, pakai pakaian yang rapi, jangan membawa kitab dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau ikutin ibadah sungguh-sungguh itu berarti harus nyanyi ya Komi ya? Ya, harus nyanyi. Terus harus mendengarkan ceritanya dengan baik ya Komi ya? Boleh nggak kita sambil tidur-tiduran Komi? Nggak boleh. Sambil makan Komi? Nggak boleh juga. Oh nggak boleh ya Komi ya? Boleh. Oke adik-adik kalau begitu mari kita berdoa, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji, meninggikan nama Tuhan, juga mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, sekalipun kami di rumah, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hand he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him, but I know this of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again,
He gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent, and someday He will lift me up to live with Him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to Him. I know this of all His miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you and me. Nama saya Osi, saya akan hafalan Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Terima kasih dan memberkati. Dadah. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan suka mengampuni. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu online kita pada hari ini ya. Adik-adik, kalian tahu nggak hari ini hari apa? Pasti hari Minggu tentunya ya. Tapi selain hari Minggu, itu ada hari spesial adik-adik hari ini, minggu ini. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Hari ini kita memperingati Hari Paskah. Nah, adik-adik, kalian tentu tahu dong apa sih Paskah itu? Yuk, sebelum kakak mulai cerita tentang firman Tuhan ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya ya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang minggu ini. Engkau yang sudah memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, ajarkan kami untuk dapat duduk tenang, fokus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak membawakan firman Tuhan tentang Paskah,
kita sama-sama yuk lihat video yang akan diputar ini. Yuk sama-sama lihat. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Adik-adik, kalian tadi sudah melihat video tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Kalian tahu ceritanya tadi, adik-adik,
ada 2 orang perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Mereka datang ke kubur Tuhan Yesus, tetapi ternyata di kubur Tuhan Yesus itu kuburnya sudah kosong, ya. Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus tuh tidak ada di dalam kubur itu, ya. Yang ada hanya secarik kain kafannya saja, adik-adik. Nah, kemana Tuhan Yesus, adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit, adik-adik, ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus hidup, itu memberi kemenangan buat kita, ya. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalian tahu, pada hari Jumat kemarin kita merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah disalibkan di Bukit Golgota. Dia yang menanggung semua dosa-dosa kita. Harusnya kita, adik-adik, yang disalib di sana, tetapi Tuhan Yesus mau menanggung itu semua. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita, adik-adik. Makanya Tuhan itu mau berkorban, ya. Tuhan mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, adik-adik. Kan setelah Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota itu, 3 hari kemudian, adik-adik, Tuhan Yesus kan bangkit, ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Artinya itu apa, adik-adik? Ya, artinya bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Jadi jangan kita itu menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus itu, ya. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Kita harus semakin menyayangi Tuhan. Gimana caranya? Kita harus, yang utama ini, adik-adik, jangan lupa kalian itu untuk selalu berdoa, mengucap syukur, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman-Nya itu setiap hari, ya. Jadi nggak cuma baca doang, terus udah gitu udah deh dibaca aja. Jangan, adik-adik, kalian itu harus melakukan, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia meraih kemenangan, adik-adik. Dia bangkit dari kuburnya. Untuk itu, karena Tuhan hidup, maka kita semua diselamatkan. Jadi demikian firman Tuhan, ya. Sebelum kakak mengakhiri firman ini, kita berdoa lagi yuk. Kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, di mana Engkau sudah rela berkorban mati di kayu salib, Tuhan, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Tuhan, Engkau yang hidup dari kematian, Tuhan, Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut itu, Tuhan, semakin menguatkan iman kami untuk lebih percaya kepada Engkau, Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Tuhan, ajarkan kami selalu, Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami ini, Tuhan. Dan ajarkan kami untuk dapat selalu taat untuk menjalankan firman-Mu, Tuhan. Bimbing kami, Tuhan, karena tanpa campur tangan Engkau, kami tidak dapat melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat adik-adik yang mengikuti sekolah minggu online, kami mengucapkan Selamat Hari Paskah. Dengan kebangkitan Kristus menumbuhkan iman percaya kita kepadanya.
Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai ibadah dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Biarlah sukacita dari Tuhan tidak hanya dari setiap kami Tuhan, dan biarlah kami bisa mengikuti ibadah sampingnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap firman itu bisa selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus, haleluya, amin. Udah selesai kamu Mi? Sudah dong. Oh yaudah, sampai jumpa minggu depan. Jumpa.